الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, segala puji sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia sampai akhir zaman. Kembali kita lanjutkan kitab Al-Wajiz, Ensiklopedia Fikih Islam dalam Al-Quran dan Sunnah, karangan Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Kesempatan enjang menika pagi ini kita akan sampaikan dalam rangka mengingatkan diri saya pribadi khususnya dan jamaah salat subuh pada umumnya, yaitu tentang pengertian sholat wusta, sholat pertengahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berkaitan dengan sholat wusta ini, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafidzu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam isi firman yang menika wanti-wanti memerintahkan kula panjenengan sedaya, hafidzu 'alas sholawati was sholati wusta, dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Surah nama Bapak sekalian? Al-Baqarah ayat benar nih Bang, 238. Paling gampang ngeling-ngeling baloro napa? 238 tentang perintah menjaga sholat pertengahan. Hafidhu, peliharalah, jagalah, alas sholawati, semua sholatmu. Yang pertama Allah perintahkan jaga semua sholat, wanti-wanti sholat yang itu wajib, yang 5 waktu kita jaga. Jangan sampai gudang jangan sampai bolong atau jelom-jeling. Maka jaga semua sholat. Wassolati was wusta. Lalu sak samunipun Allah memerintahkan kon jaga semua sholat ingkang 5 wekdal niku wau, maka Allah juga memperingatkan khusus, dan jagalah sholat wusta, sholat pertengahan. Nggih, ingkang dimaksud sholat pertengahan niku sholat asar. Itu mengandung makna istimewanya sholat asar, karena diantara sholat yang dimana berkumpulnya para malaikat itu waktu subuh dan waktu asar. Ini sampai-sampai Allah memerintahkan jagalah semua sholat yang 5 waktu, dikhususkan oleh wassolatil wusta, dan peliharalah sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ini juga mengandung dalil sholat diantara kita itu nek saged berdiri, termasuk lama berdiri. Nek boten saged berdiri nggih, ada utur boleh duduk. Jika ketika seseorang dari rumah itu mampu untuk berjalan, tetapi kok tiba-tiba ke masjid langsung ambil kursi duduk, nah ini juga kehilangan keutamaan sholat berdiri.
Maka seandainya kita masih mampu berdiri sholat, itu usahakan berdiri. Perkara mungkin berdiri kok bila ada udur gemeter sholatnya, kok arep ngambruk, sudah ada kursi duduk. Nah, kalau tidak kuat lagi, berdiri lagi. Demikian ketika sholat seseorang yang sakit. Jangan ketika dari rumah kuat berjalan, kuat berjalan itu otomatis ngadeg ya kuat ya. Wonten mboten sing ngadeg ra kuat ning kuat lagi. Maka sebagai adab yang mulia, ketika mampu berdiri jalan dari rumah ke masjid itu mampu, maka ketika di masjid diusahakan berdiri sholat semampunya. Ini mengandungkan apa? Allah perintahkan demikian keutamaan sholat ketika saged berdiri. Tetapi kata pertengahan berdiri kok niku doang wonten sing gemeter, wonten sing mau ngambil baru duduk. Itu demikian. Ketika nanti rukuk enggak kuat ya sudah ambil duduk enggak apa-apa. Ini dan berdiri dengan karena Allah dengan sholat itu dengan khusyuk. Ini ya pokoknya sebatas khusyuk ini ya memang khusyuk itu sesuatu perjanjian tidak mudah kita lakukan. Bisa jadi seseorang nih khusyuknya 1 menit pertama Allah khusyuk. Bacaannya imam nek iso al-fatihahnya diartikan dalam hati, mengerti artinya khusyuk. Menit kedua masih khusyuk. Menit ketiga kelingan bar sholat yo koyo kuwi. Menit keempat kelingan mesin airnya belum dimatikan, arah khusyuk. Nek kilang mesin air dimatikan, otomatis apa? Resah. Wis kemudian kelingan mesin air belum dimatikan, mulek-mulek wetenge, tambah boten khusyuk. Itu namanya. Tetapi minimal kita berusaha untuk khusyuk. Kemudian dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya hebatnya sholat asar. Ramil sekalian, sholat asar ini kadang-kadang ada sebagian orang alasan yang paling sering kita jumpai adalah sholat asar itu sholat sing nanggung. Apalagi zaman Sabtu hari Sabtu nih waduh harus mulai kok ya kayak ini, kok kayak gajian. Maka nanggung. Tapi bisanya bisa dijaga. Tapi godaannya memang hebat ini. Godaannya memang berat. Dan ini karena pahala yang disediakan oleh Allah itu besar. Wow, ini kau berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ini wow 2, 3, 4. Baru telu terus 4 tadi 2, 3, 8. Surah Al-Baqarah tentang perintah menjaga sholat mustaq atau sholat asar. Saat ini hadis yang terakhir. An Aliyin, An Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul ahzabi syaghallu na'anis salati al-wusta salatil asri mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara. Jadi dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bila Rasulullah SAW bersabda pada waktu perang Ahzab, mereka telah membuat kita lalai dari sholat wusta. Ya, hebatnya sholat jamaah itu sampai peperangan saja diperintahkan sholat sama berjamaah. Ini nih sholatnya pas dalam keadaan perang, sholat berjamaah ada ketentuan khusus. Ini menandakan tentang pentingnya, dahsyatnya ganjaran sholat berjamaah. Sampai dalam peperangan Nabi tidak memerintahkan untuk sholat di tidak, masih dijaga. Apalagi kita itu dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, kita jaga.
Jangan sampai terlanjur kalau mongso telat sithik yo. Kalau mongso ki manusiawi, asal jangan telat kok sesasi bladek. 1 bulan kok telat terus itu berarti yo memang harus diubah. Mereka telah membuat kita lalai dari sholat wusta, nggih menika sholat asar. Mudah-mudahan Allah memenuhi rumah dan kubur-kubur mereka dengan api neraka. Ini tentang ancaman ketika meremehkan tentang sholat asar. Semoga kita dijaga oleh Allah SWT, menjaga semua sholat, lebih-lebih sholat subuh dan sholat asar. Mengadan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.